Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 18. Julia duduk termenung di sofa tunggal dalam kamar. Sedari pulang, dia belum ada keluar kamar. Anak-anaknya sedang tertidur bersama sang ibu saat ini. Julia menatap lurus ke depan dengan pikiran menerka-nerka sendiri. Apa dia sekarang kembali ke rumah mami dan menemui wanita bernama Aileen itu? Jika benar, kenapa tadi tidak membiarkan aku pulang sendiri saja? Batin Julia gusar. Julia tadi memang terlihat tenang, seakan tidak masalah akan kepergian sang suami lagi. Namun sebenarnya hatinya melarang. Hanya saja mulutnya tak bisa berbicara. Statusnya yang hanya sebagai istri kontraklah menghalanginya untuk berbicara. Dia seakan tertampar oleh statusnya itu. Jika benar wanita itu adalah wanita yang diinginkannya, lantas kenapa dia tidak menikah saja dengan wanita itu? Kenapa memilihku sebagai istri pura-puranya? Monolog Julia bingung sendiri. Sementara Edward kini tengah bertandang ke kediaman Regan. Dia tidak kembali ke rumah orang tuanya karena selain dia malas dengan adanya James di sana, dia juga tak ingin bertemu dengan Aileen. Entah mengapa, dia cukup terusik dengan ada hadirnya Aileen. Namun tujuannya ke kediaman Regan bukanlah untuk menceritakan ketidaknyamanannya mengenai dua orang tersebut, melainkan perasaannya yang tak ia mengerti mengenai hubungannya dengan sang istri. Tumben sekali kau kesini, ada apa? Tanya Regan saat melihat keberadaan Edward di depan pintunya. Setidaknya persilahkan dulu tamumu masuk, sindir Edward pada sang sahabat. Regan terkekeh. Kau tidak perlu kupersilahkan juga akan masuk, sahut Regan sembari melenggang masuk ke dalam. Edward tertawa kecil lalu ikut masuk. Ada apa, Ed? Bang James, tanya Regan saat mereka sudah tiba dan duduk di sofa. Bukan, ini tentang perasaan yang menurutku sangat aneh, Gen, ucap Edward serius. Regan mengerutkan keningnya heran. Perasaan aneh? Apa maksudnya coba? Apa maksudmu, Ed? Bicara yang jelas, jangan membuatku bingung. Katakan dengan jelas, sepertinya ini bukan Ed biasa ku kenal, ucap Regan mengerutkan keningnya keheranan. Aku bingung memulainya dari mana tapi... Ting tong, ucapan Edward terhenti oleh suara bel yang berbunyi. Sebentar, Ed, sepertinya si kucing garong telah tiba, ucap Regan sembari bangkit untuk membukakan pintu. Dan benar saja, suasana seketika gaduh saat Dion datang. Dia datang sendiri, tidak dengan sang kekasih. Yo, what's up bro? Kenapa tuh muka udah kayak piring pecah 1000? Tegur Dion saat masuk mendapati Edward yang tengah gusar sendiri. Itu alasannya aku menemui kalian, karena ada yang mengganggu pikiranku, dan ini sungguh membuatku hampir gila memikirkannya. Dion dan Regan saling pandang sejenak. Ada apa, Ed? Tanya keduanya serius. Tapi tolong selama aku berbicara dan menjelaskan jangan ada yang memotong ucapanku, ucap Ed mengingatkan. Ya, baiklah. Lekas katakan, aku sudah sangat penasaran ini, sahut Dion tak sabaran. Maaf, aku menyembunyikannya dari kalian, tapi aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya tak ingin ini diketahui siapapun. Sebenarnya aku dan Julia hanya menikah kontrak, dan setelah 1 tahun aku akan bercerai dengannya. Regan langsung membekap mulut Dion yang baru saja hendak berteriak. Lanjutkan, Ed, suruh Regan sembari melepaskan tangannya perlahan dari mulut Dion. Jadi masalahnya adalah aku mulai merasakan perasaan yang aneh pada Julia. Selama menjalin hubungan ini kami semakin dekat. Bahkan kami sudah tak melakukannya hanya sebagai sandiwara depan orang tuaku. Dan hal itu membuat perasaanku nyaman. Aku bahagia bersamanya. Seharusnya aku tidak boleh memiliki perasaan itu kan? Hening. Dion dan Regan diam, tak ada yang menyahut membuat Edward mengerutkan keningnya heran melihat kediaman kedua sahabatnya yang cosplay menjadi batu di hadapannya saat ini. Hei, kalian kenapa diam saja? Tegur Ed. Kami sudah boleh bicara sekarang, tanya Regan dengan tampang bodohnya, membuat Ed menghembuskan nafas yang berat dan memutar bola matanya malas. Aku hanya melarang kalian memotong pembicaraanku, bukan melarang kalian berbicara. Adik Edward kesal pada kedua sahabatnya itu. Ya maaf Ed. Oke, lanjutkan yang tadi ya. Aku mau komentar. Menurutku perasaan kamu tidak salah, Ed. Lagian kenapa kamu malah nikah kontrak sih? Yang lebih parahnya, kenapa baru cerita? Ujar Dion panjang lebar. Edward menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu jika perasaanku akan serumit ini, sahut Ed lirih. Itu bukan aneh, Ed. Itu hal yang wajar karena kamu sudah jatuh cinta. Itu artinya kamu sudah jatuh cinta padanya, Ed, ucap
Regen menjelaskan. Mata Edward mengerjap beberapa kali lalu menatap kedua sahabatnya bergantian. Cinta? Tanyanya gagap. Iyalah Ed, apalagi kalau bukan cinta. Kalau menurut aku lebih baik kamu utarakan sebelum terlambat, sahut Dion memberikan usul. Edward pun terdiam. Sementara di kediaman Stewart, Aileen menghampiri Aulia yang tengah melihat-lihat majalah. Ngapain tante? Tanya Aileen duduk di samping Aulia. Cuma lihat-lihat majalah, jawab Aulia dengan mata fokus ke majalah di pangkuannya. Aileen menggulung bibirnya. Tante, Aileen mau tanya boleh? Aulia mengalihkan pandangannya dan menatap Aileen di sampingnya. Boleh dong, tanya apa Lin? Apa karena wanita itu Ed menolak perjodohan aku dengannya? Tanya Aileen. Aulia tak langsung menjawab. Dia tahu jika Aileen sedari dulu memang menaruh hati dengan anaknya itu. Bukan karena Julia, tapi karena perasaan Edward itu sendiri. Edward menolak perjodohan kalian karena perasaannya untuk Julia, jawab Aulia membuat Aileen bungkam. Aulia meraih tangan Aileen, menggenggamnya lembut. Aileen, dengerin tante. Tante tahu kamu sayang sama anak tante. Terima kasih karena sudah sayang padanya. Tapi Lin, masalah hati dan perasaan tidak bisa diatur. Kamu tetap menjadi anak tante meski tidak menjadi istri Ed. Dan kamu masih bisa berteman baik seperti biasa dengan Ed, ucap Aulia mencoba memberi pengertian pada Aileen. Aileen tersenyum kecil. Iya tante, hanya itu sahutan darinya. Aileen berpamitan pulang pada Aulia dan yang lainnya. James, kau antarlah dia, kasihan sendiri, suruh Lilian pada James. Tapi kan dia bawa mobil sendiri, Oma, sahut James. Anak ini, jadi kalau dia bawa mobil sendiri tidak boleh diantar begitu? James meringis kecil mendapat omelan dari sang nenek. Ya, baiklah James antar, ucap James pada akhirnya setuju. Apa kabarmu James? Tanya Aileen saat mereka sudah berada di jalan. Akhirnya James mengantar Aileen menggunakan mobil wanita itu sendiri. Nanti James akan pulang menggunakan taksi. Terlalu basa-basi Lin, bukannya aku yang menyuruhmu datang kemari. Kau lupa itu, sahut James. Ya, thanks untuk itu. Tapi sepertinya akan susah sekali untuk merebut Ed. Apa kau bersedia membantuku lagi? Tanya Aileen. Kau selalu merepotkanku Aileen.